Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mencoba mereview materi terkait uji hipotesis, dimulai dari langkah-langkah pengertian hipotesis, penarikan kesimpulan, uji hipotesis satu populasi ataupun dua populasi. Materi yang terkait dalam uji hipotesis adalah menguji rataan dari suatu populasi ataupun menguji dari suatu proporsi. Perbedaannya ketika kita menemui data numerik, yang diuji adalah mean populasinya, rataan. Sedangkan proporsi merupakan jenis data kategori. Nah, di dalam rataan ada dua jenis untuk melakukan. Andai standar deviasi populasi diketahui, maka kita akan menggunakan distribusi normal atau z-test. Sedangkan untuk standar deviasi populasi tidak diketahui atau di soal hanya diberikan suatu sampel, maka yang digunakan adalah t-test, di mana standar statistik uji untuk Z disebut Z-stat sama dengan min sampel dikurang mu per standar deviasi populasi akar. Sedangkan untuk t-test, t-stat bar dikurang mu per S akar N, dengan derajat kebebasan adalah N-1. Nah, untuk proporsi yang digunakan adalah Z-test. Dengan Z statistik kita adalah proporsi sampel dikurang P akar P1 min P per N. Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis ini, langkah-langkah yang perlu diketahui adalah: 1. Kita bangun hipotesis yang akan diuji, yang mana terdiri atas H0 dan H1. H0 bisa merupakan uji two-tail seperti tanda kesamaan dan one-tail untuk tanda ketidaksamaan, atau bisa menjadi one-tail atau yang perlu diingat, H0 adalah hipotesis dengan tanda kesamaan, yaitu sama dengan, kecil sama, ataupun besar sama. Langkah kedua, pilih tingkat signifikannya. Misalkan alfa sama dengan 0,05. Nah, yang ketiga, lihat uji yang akan dipakai. Z-test atau t-test. Langkah keempat, daerah penolakan. Nah, perlu diketahui untuk dengan uji two-tail, batas ini disebut sebagai nilai kritis. Ketika kita menggunakan z-test, maka kita akan punya z alpha per 2 dan z min z alpha per 2 dengan daerah yang diarsir. Apabila daerah statistik yang kita hitung atau z-stat kita jatuh di daerah yang diarsir, maka ini merupakan daerah penolakan. Daerah di mana hipotesis H0 ditolak. Ataupun untuk one-tail, ini daerah penolakan. Untuk di bagian kanan pun juga begitu. Z alpha, daerah penolakan. Hal yang sama ketika kita menggunakan uji t-test. Berarti di sini T alpha per 2, di sini adalah min T alpha per 2. Yang diarsir merupakan daerah penolakan, berarti untuk one tail
untuk yang di sebelah kiri ini adalah min T alfa, dan untuk yang sebelah kanan T alfa. Nah, setelah mengetahui daerah penolakan, langkah kelima kita hitung nilai Z-test ataupun T-test berdasarkan uji yang kita gunakan. Dan yang keenam, kesimpulan, di mana jika dia masuk ke daerah penolakan maka ditolak. Atau Z-stat besar dari Z alfa per 2 atau Z-stat kecil dari min Z alfa per 2, H0 ditolak. Nah, p-value itu juga p-value akan mengikuti daerah penolakannya sendiri. Yang dihitungkan nilai peluangnya. Berarti untuk p-value, jika kita menggunakan Z-test, maka yang kita hitung adalah peluang Z kecil dari min Z-stat ditambah peluang Z besar dari Z-stat. Atau ini sama dengan 2 kalinya peluang Z kecil min Z-stat atau 2 kalinya peluang Z besar dari Z-stat. Nah, kalau untuk one tail, maka ini p-value kan menjadi peluang Z kecil dari min Z-stat. Dan yang sebelah kanan, peluang Z besar dari Z-stat. Kesimpulan, H0 ditolak saat p-value kecil dari alpha. Nah, inilah beberapa hal yang perlu diingat untuk uji hipotesis satu populasi. Kita lanjut ke uji hipotesis dua populasi. Seluruh aturan uji hipotesis sama dengan uji hipotesis sebelumnya. Yang berbeda hanya perhitungan. Ini untuk kasus dua populasi. Untuk dua populasi, adapun yang dilibatkan di sini adalah pertama, rataan, lalu variansi, dan sama dengan proporsi. Nah, rataan dalam hal ini yang akan dipelajari adalah populasi yang independen dan satu lagi yang related. Independen artinya populasi 1 dengan populasi 2 itu saling bebas, sedangkan related ini satu populasi tetapi mendapat perlakuan yang berbeda. Nah, untuk di independen sendiri, independen populasi sendiri, asumsi yang digunakan di sini adalah kedua standar deviasi populasi sama-sama tidak diketahui. Sehingga yang kita lakukan, kita asumsikan yang pertama, andai dia diasumsikan sama, dan yang kedua, andai dia diasumsikan tidak sama. Nah, andai dia diasumsikan sama, maka kita menggunakan covariance test. Dua-duanya kita tetap menguji dengan menggunakan t-test. Yang mana statistik T-statnya adalah perbedaan rataan sampel dibagi dengan akar S kuadrat. Nah, ini yang disebut dengan pool variance, yang disimbolkan dengan S kuadrat T. Ini adalah N1-1 N2-1 dikali variansi sampel kedua dibagi N1-1
dengan derajat kebebasan gabungannya adalah jumlah dari kedua populasi dikurangi 2. Nah, andai dia tidak diasumsikan sama, yang kita gunakan adalah separated variance test. Yang mana rumus tesnya X1 kurang X2 bar rataan sampel. Nah, yang berbeda tuh di bawahnya, atau standar error variance-nya. S1 kuadrat ditambah. Nah, dengan DF yang berbeda di sini, variansi kedua dibagi N2 dikuadratkan, dibagi masing-masing dikuadratkan dikurang dengan derajat kebebasannya. Nah, inilah DF-nya, derajat kebebasan T-nya. They related. Nah, yang kita gunakan adalah kita menggunakan differencing di sini. Jadi di setiap data kita rubah menjadi satu data perbedaan sehingga kita menggunakan diff. Tetap yang digunakan ujinya adalah uji stat tetapi differencing disimbolkan dengan D per akar N. Dengan derajat kebebasannya adalah N-1. Ingat ya, karena differencing atau sebenarnya populasi ini tuh sama tapi mendapat perlakuan berbeda, N-nya adalah pasti sama. Nah, untuk variansi, kasus uji variansi kita gunakan F-test, di mana statistik F itu mengukur perbedaan standar deviasi pertama dengan standar deviasi kedua dengan syarat S1 kuadrat haruslah numerator dengan nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan yang kedua. Tuh, sehingga nanti selebihnya mengikuti. DF1 N1-1, DF2 adalah N2-1. Nah, untuk F statistik, yang uniknya daerah penolakannya tuh diukur dengan untuk two tail sebagai batasnya adalah F alpha per 2, sedangkan one tail F test diukur dengan batasan alfa. Nah, yang diarsir ini adalah daerah penolakan. Jadi apabila F hitung kita atau S stat kita jatuh di daerah AC, artinya H0 ditolak. Dan yang terakhir untuk proporsi. Lagi-lagi kita gunakan Z-test, di mana Z-statnya adalah perbedaan proporsi sampel dibagi akar P bar 1 min P bar dengan P1 X1 per N1 dan P bar jumlah dibagi N1 plus N2. Oke, nah ini adalah yang di bawah contoh gambar tabel untuk F-stat, di mana kita melihat misalkan F dengan alfa per 2 yaitu 0,025 dengan DF1, DF2.
df1 sebagai numerator yang baris dan df2 sebagai denominator. Jadi kalau kita mau menghitung 15 dengan alfa 0,025, maka nilainya adalah ini ya, 2,86. Begitu. Oke, cukup dulu untuk review materi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.